اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bisiyam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi la yanam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid Quba yang dirahmati dan disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, DKM, yayasan, jamaah tetap maupun tidak, mudah-mudahan doa-doa yang dipanjatkan kita mengaminkan, dan seluruh yang hadir tentunya Allah berikan terus kesehatan yang prima dalam rangka menuntaskan ibadah Ramadaniyah kita yang sudah separuhnya kita jalankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat, sidang sholat isya, insyaallah tarawih dan witir, bahwa di Ramadan seringkali kita diperdengarkan dengan Al-Baqarah 183, baik itu sebelum Ramadan, di dalam Ramadan, bahkan nanti setelah Ramadan berakhir, ketika acara halal bihalal, biasanya juga Al-Baqarah 183 tidak keluar dari apa yang disampaikan penceramah kita biasanya. Saya tidak ulang ayatnya karena kita sudah hafal semua. Jangankan kita, yang tidak puasa saja, yang tidak tarawih saja, itu hafal semua ayatnya. Izinkan bahwa Allah menegaskan di ayat 183 itu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan puasa kita, Ramadan kita ini bagi orang-orang sebelum baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan besarnya, siapa orang-orang sebelum Nabi kita Muhammad? Ada Sayyidina Ibrahim, ada Sayyidina Ismail, ada Sayyidina Ishaq. Bahkan Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir, juga menulis satu kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau sebutkan, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih, bahwa Nabi Adam alaihissalam itu bertalaki. Kita bersyukur malam-malam Ramadan kita diajak oleh DKM kita untuk bertalaki. Ada imam kita, ada makmumnya, ada yang kultum, ada yang dengerin. Coba kalau jamaahnya nggak ada, ustadznya kultum sendirian, orang lewat, kata yang lewat itu ustadz udah lama begitu ya, karena nggak ada orang. Maka bertalakilah Nabi Adam untuk kemudian fataba alaih, dan Allah ampuni dosanya. Maka Ramadan itu, puasa dan tarawihnya adalah bentuk meninggalkannya Nabi Adam dengan segala yang beliau punya saat itu, untuk kemudian hanya bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnul Arabi menyatakan, as-siyam
wal qiyam, puasa dan tarawih kita malamnya, lil wusul ma bainal abdi wa rabbih, titik pertemuan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah ada titik pertemuan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, fataba alaih, maka kemudian Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Maka inti dari 183 adalah la'allakum tattaqun, bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam imanan wahtisaban, ghufirallah ma taqaddama min dzambi. Betul-betul dalam kebaikan Allah, keimanan Allah, bersih dari segala kesalahan, dosa, khilaf kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Katsir bersepakat dengan Imam Jalalain, baik itu di tafsir Ibnu Katsir maupun di tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ya, bukan tafsir jalan lain, bukan, tapi tafsir Jalalain. Keduanya bersepakat bahwa fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kita semampu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dari Allah, fataba alaikum, sehingga kita bisa la'allakum tattaqun. Maka Bapak Ibu sekalian, datanglah seorang perempuan kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini zannait. Wahai Rasul, saya telah berdosa. Saya telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zannait, kecelakaan. Apa kata Rasul? Irji'i anti fatahammali. Jika demikian, sekarang pulanglah ke rumahmu, jaga kandunganmu, ketika selesai kembali kepadaku. Ketika sudah selesai, janinnya lahir, datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini zannait. Wahai Rasul, utusan Allah, saya yang kemarin kecelakaan. Saya yang kemarin berdosa. Apa kata Rasul? Fal'ana aqamna lahal udud. Maka saatnya lah kita menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil Amirul Mukminin Umar ibn Khattab menegakkan hudud kepada perempuan ini yang berdosa, salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika batu sudah dilemparkan, terpercik kemudian darah ke bajunya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, seakan-akan beliau tidak suka, seakan-akan beliau merasa ada yang tidak nyaman ketika darah perempuan ini terpecik kepada beliau. Apa kata Rasul? Mahlan ya Umar, mahlan ya Umar. Umar tenang aja, Umar santai, Umar jangan begitu. Tapi kata Umar, ini perempuan zannait ya Rasul, perempuan ini udah berzina, perempuan ini sudah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Mahlan ya Umar, tenang, sabar. Innaha qad tabat, perempuan ini sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawuzi'at taubataha, kalau taubat perempuan ini dibagikan li ahlil Madinah, kepada seluruh penduduk Madinah, lawasa'atha, maka semuanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata perempuan ini? Ya, saya berikan semua yang saya punya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau wafat, diberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi namanya Al-Fudail bin Iyad yang dijuluki sebagai Abid al-Haramain. Abid itu penyembah,
Haramain, dua tanah suci. Beliau orang Irak, datang ke Mekah, yang dituju cuma dua, Madinah dan Mekah. Makanya disebut Abidal Haramain. Fudail ini dulunya bukan lulusan pesantren. Fudail ini dulunya juga, mohon maaf, bukan lahir dari rumah tahfiz. Tapi Fudail besar di lingkungan orang-orang pembegal. Apa itu begal, Pak? Perampok. Fudail ini bangunnya cuman malam, menjelang maghrib sampai subuh. Pagi dia tidur sampai maghrib. Jadi kerjaannya tidurnya pagi, bangunnya maghrib. Maghrib sampai subuh itu operasi. Satu ketika Fudail bangun zuhur, biasanya bangun maghrib, zuhur bangun, tidur lagi nggak bisa. Akhirnya Fudail bolak-balik nggak bisa tidur lagi, dia pergi ke pasar. Inilah yang disampaikan oleh Abul Hafiz Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Pergilah kemudian Fudail bin Iyad ke pasar, ketemu anak kecil lagi disuapin sama emaknya. Ayo makan nak, makan ah. Ini anak nggak mau makan. Biasanya kalau anak nggak mau makan suka ditakut-takutin. Ayo, ntar ada ondel-ondel nih. Ayo, ntar nggak dibeliin baju lebaran nih. Kira-kira begitu. Ini anak nggak mau makan, akhirnya apa? Ayo, kalau kamu nggak mau makan, nanti mama serahin ke Fudail bin Iyad. Ini anak langsung makan. Takut sama Fudail. Padahal Fudailnya lagi di sebelah. Karena Fudail keluarnya malam doang, orang kenalnya suara doang, muka nggak kenal. Kata Fudail, begitu hinanya saya di depan manusia, sampai anak kecil saja takut sama Fudail. Putus asa Fudail, balik dia ke rumah, lewat pasar lagi, ada orang lagi loading, naikin barang. Apa kata yang naikin barang? Asri, cepet. Kenapa cepet-cepet? Sebentar lagi gelap. Kalau gelap mati kita ketemu Fudail. Padahal Fudailnya lagi di situ. Kata dia malamnya, ini harus operasi. Orang udah nggak seneng, akhirnya dia mau operasi. Begitu dia mau operasi, dia ngelihat tetangganya. Tetangganya ini Fudail seneng, diintip dulu. Pas diintip, yang diintip sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika itulah kata Fudail, atala awani, inilah saatnya aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kekayaan Fudail itu diberikan Abidal Haramain. Ini artinya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jauh 15 abad yang lalu sudah ngingetin kita, puasa kita, taraweh kita, qiyam kita, baca Quran kita itu tidak ditolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala hatta antu addiya zakah, sampai kita bayar zakat. Bapak-bapak yang punya mobil Rubicon nggak usah khawatir, pakai aja ke Masjid Quba, pakai taraweh, sholat berjamaah, nggak apa-apa. Mobil Rubicon nggak bakal kena zakat. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i bersepakat oleh Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, dikuatkan juga oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal atau Imam Hambali, bahwa kekayaan yang kita punya, kendaraan, kalau kita pakai itu tidak kena zakat. Harley Davidson pakai, nggak usah diumpet-umpetin, nggak usah ditaruh di gang-gang kecil, pakai aja. Kenapa? Dia nggak kena zakat. Kenapa? Karena dipakai. Tapi Bapak Ibu nanti setelah ini pegang handphonenya, kemudian cek saldo ATM-nya, kira-kira 4 juta ada nggak Pak? Pak, ada nggak kira-kira 4 juta nih?
Ada ya insya Allah ya. Kena zakat nggak 4 juta? Karena dari mana kita tahu kena? Ya. Karena zakat itu 85 gram emas. Emang zaman Nabi ada alat untuk mengukur gram-gram emas? Kata Nabi, man kana lahu ishrina dinaron, siapa yang punya 20 keping emas dinar, maka wajib alaihi zakah. Satu kepingnya itu 4,25. Berarti kalau 4,25 dikali 20 berarti 85 gram emas. Emas yang 24 karat celedug udah nggak ada. Kebayoran habis. Yang ada emas 21 karat. Taruh gope lah. Kemarin masih 700. Tadi sore saya lihat gope. 500 dikali 85 gram emas berarti berapa? 42.500.000. Dibagi 12 berarti 3.600.000. Berarti yang punya duit ATM-nya sekarang nanti dicek 4 juta, kena zakat apa enggak? Ini kalau ngomongin zakat pura-pura budeg nih. Ya. Kena zakat enggak, Pak? Kena berapa zakatnya? 2,5%. 1 juta 2,5%-nya berapa? 25.000. Berarti kalau 4 juta berapa? 100.000. Punya duit 40 lembar. 40 lembar. Selembar doang kita comot, kita kasih Masjid Kuba. Encer apa encer? Encer apa encer, Pak? Encer. 40 lembar. Cuman dicomot atuh doang. Buat ngapain? Nambahin beli kanopi yang udah diumumin tadi. Kata Nabi, likulli mri'in yazillu tahta shadaqatihi. Setiap orang nanti di akhir, in the last of the world, terakhir kita bertemu Allah, yazillu tahta shadaqatihi, akan bernaung di bawah sedekah-sedekahnya. Kalau sedekah kita dari 4 juta tadi kita ambil selembar aja buat jadi kanopi, maka kanopi itu yang nanti menaungi kita yauma la zilla illa zilluh, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. 100.000-nya enggak ada, adanya cuma 20.000, boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Boleh. Itu namanya sedekah ghairu muhaddadah. Sedekah yang nggak sampai nominal. Kalau tadi yang cepet 100.000, sedekah yang sampai nominal itu namanya zakat. Kalau di bawahnya nggak sampai nominal itu namanya sedekah mutlakoh, boleh-boleh aja. Kalau sedekahnya kemudian tetap bisa dipakai, kanopi misalnya, ya, maka dia jadi wakaf. Dia jadi infak karena bentuknya barang. Saya nggak bisa ngasih kanopi, cuman punya semen 2 sak. Begitu nyampe semen di sini, ya, jadi tiang. Nah, tiangnya itu berarti jadi infak dan wakaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak punya semen, punyanya cendol, punyanya kolak. Ya, boleh nggak dibawa ke Masjid Kuba? Boleh. Dia jadi sedekah mutlakoh. Buat siapa? Buat yang masang kanopi. Ya. Inilah yang kemudian saya tutup terakhir pernyataan Abu Bakar, hadihi faridatus shadaqah. Inilah waktunya sedekah itu diwajibkan. Kapan? Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kalau kita berpulang kita bisa bernaung dari naungan yang sudah kita persiapkan untuk kemaslahatan umat, dan mudah-mudahan kita wafat dengan husnul khatimah, diterima puasa dan qiyam kita, dan mudah-mudahan semuanya menjadi amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa qad yurja li jarhi sayfi burun wala bur alima jarhalisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.